Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada hari Minggu ini, yang diberi nama Minggu ke-12 setelah Trinitatis, diambil dari 2 Samuel pasal 7, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 29. 2 Samuel pasal 7 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang diberkati oleh Tuhan adalah tidak hanya yang mendengarkan firman, tetapi harus sampai kepada melakukan firman itu sendiri. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nas kita mulai dari ayat 18 dengan kalimat doa syukur Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud sangat merasakan penyertaan Tuhan. Daud sangat meyakini bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya, karena dia sadar tentang dirinya sendiri, sehingga dia pun sambil duduk dan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, sehingga Engkau begitu dahsyat, begitu hebat, begitu luar biasa memberkatiku, memberkati keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daud ini tentu bagian daripada cerminan imannya, bahwa keberhasilannya itu hingga mencapai sebuah posisi yang tinggi itu
dia tidak dapatkan karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena kebolehannya, tapi melulu karena Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan itu pernah berpesan, pernah berkata, "Aku akan memberkatimu, aku akan memberkati keluargamu, aku akan membuat engkau dan keluargamu, bahkan aku akan membangun keturunanmu menjadi keturunan yang luar biasa." Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud pun teringat akan janji Tuhan. Dan ia pun semakin memohon, "Tuhan, biarlah engkau semakin nyatakan bahwa sesungguhnya engkau akan pakai keluargaku, akan engkau membuat keturunanku menjadi keturunan yang hebat." Sehingga Daud pun memberanikan diri untuk kemudian mengulang dan mengorek, seakan Daud itu kemudian menuntut janji Tuhan itu. Oleh karenanya saudaraku, Daud mencoba untuk menyatakan kepada Allah bahwa dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan percaya akan janji Allah itu, dan semua itu adalah pesan kebenaran. Oleh karenanya saudaraku, Daud pun meminta kiranya Tuhan engkau memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana atas kebanggaan Daud yang memiliki banyak harta, yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi ia tidak merasa puas jika itu hanya terjadi pada dirinya sendiri, sehingga Daud pun bercita-cita untuk mendirikan bait Allah yang besar di Yerusalem, karena ia tak cukup puas hanya melihat rumahnya, melihat istananya yang mewah itu, sementara bait Allah itu tidak ada, saudaraku. Ia ingin membangun kembali bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walau bait Allah itu kita tahu tidak berdiri atas dirinya, tapi kemudian anaknya yang melanjutkan. Tapi setidak-tidaknya saudaraku, Daud ingin terus membesarkan Allah itu di dalam kehidupannya. Daud itu tidak kemudian lupa diri dan merasa puas, tapi dia terus ingin mengatakan, "Berkatilah keluargaku Tuhan, berkatilah keluargaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara merasa memiliki harta yang banyak, kalau saudara merasa memiliki jabatan yang tinggi, kalau saudara merasa memiliki kepintaran yang tinggi, yang orang mengatakan bahwa Anda itu benar-benar orang yang memiliki tingkat intelijensia yang di atas rata-rata, lakukanlah seperti yang dikatakan oleh Daud. Tuhan berkatilah keluargaku. Tentu Daud tidak hanya sebatas mengatakan keluargaku, tetapi apa yang kau telah berikan kepadaku, hartaku, jabatanku, kepintaranku, dan semua yang telah kau berikan juga berkati, supaya jabatan itu tidak menjadi kesombongan buatku yang pada akhirnya itu bisa mencelakakanku, bisa menjatuhkanku. Saudaraku, kepintaranmu itu serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kepintaranmu. Jabatanmu yang tinggi itu serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati jabatanmu. Dan apapun yang kau miliki, kekayaanmu, serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati.
Daud ingin mengatakan bahwa biarlah kiranya apa yang telah kudapatkan ini dia akan ada selama-lamanya. Tentu Daud ingin supaya keluarga besar Daud itu juga akan tersohor. Kalau istilah tersohor tidak hanya pada zamannya, tetapi juga pada zaman-zaman yang berikut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Yesus yang lahir itu adalah keturunan Daud, maka kita pun teringat kepada doa Daud yang berkata, Tuhan berkatilah keluargaku agar kelak keluargaku ini akan eksis sampai selama-lamanya. Nampaknya Allah itu juga sudah menubuatkan sejak lama bahwa Daud yang hebat itu, Daud yang diberkati itu, Daud yang selalu mengucap syukur itu, dari dialah juga akan melahirkan keturunan-keturunan yang pada akhirnya sampai kepada Mesias itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun teringat juga kepada zaman-zaman jauh di atas Daud, bagaimana Allah pun berfirman kepada Abraham bahwa bahwa Allah akan memberkati Abraham, bahwa keturunannya pun akan menguasai, akan banyak. Daud juga adalah keturunan Abraham. Yesus adalah keturunan Daud. Itu artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dijanjikan oleh Allah itu adalah nyata. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik hari Minggu ini mengatakan berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu akan menjadi kekal selama-lamanya dan akan dirasakan oleh orang banyak. Tidak hanya keturunan kita langsung, tetapi kepada setiap orang yang ada pada zamannya jauh di belakang kita. Ketika kita membuat itu supaya diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa membayangkan, saudaraku, bagaimanalah ketika orang kaya kemudian membangun tugu setinggi-tingginya dan semahal-mahalnya. Saya juga terheran-heran ketika menonton sebuah tayangan di televisi yang konon katanya di Sipoholon Tahurutung itu ada kuburan yang harganya miliaran. Coba saudaraku, kuburan itu harganya miliaran, saudaraku. Padahal di sekitar kuburan itu atau di sekitar tugu itu justru berdiri bangunan-bangunan penduduk yang reot. Bahkan hampir tumbang karena tak tahan untuk menyangga parabola. Sehingga rumah itu pun menjadi miring, padahal di samping rumah yang mau tumbang itu ada tugu yang harganya miliaran. Ada banyak orang keliru. Seakan-akan dengan tugu yang bermiliaran itu maka nenek moyangnya atau opungnya itu akan tersohor sampai selama-lamanya. Saya lebih suka ketika mendengar ada rumah sakit Herna di Medan. Maka ketika orang mendengar nama Herna, maka orang akan tahu siapa Herna itu. Oh, ternyata dia adalah seorang istri seorang Batak yang kaya raya, Dede Pardede, sehingga diberi nama rumah sakit Herna supaya nama itu akan terus kekal selama-lamanya. Artinya apa? Menjadi berkat, saudaraku. Jadi bukan membangun tugu. Buatlah apa yang kau terima itu untuk menjadikan berkat selama-lamanya yang tidak hanya dirasakan oleh anakmu, oleh cucumu, tetapi oleh setiap orang yang ada pada zaman keturunanmu itu. Itulah yang diinginkan oleh Daud ini, supaya berkat yang dia terima itu bisa bertahan, bisa kekal selama-lamanya, tidak hanya dirasakan olehnya, tapi oleh banyak orang. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hingga sekarang pun kita yang percaya kepada Yesus selalu mengeluh-elukan ketokohan Daud. Apa yang kita elu-elukan dari Daud? Dia tidak sombong
walaupun dia seorang raja yang muda, dia orang kaya, dia tidak pernah sombong. Walaupun namanya tersohor kemana-mana pada saat itu, ia selalu merendahkan diri. Ketenaran Daud juga ketika dia berbuat dosa, dia langsung bertobat dan minta ampun. Dan kemudian bertekad untuk melakukan yang terbaik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak juga orang-orang kaya yang tiba-tiba menjadi miskin. Yang tadinya dia punya rumah besar, yang tidak tadinya dia punya harta banyak, tapi kemudian semua itu habis dan dia harus tinggal di rumah sederhana, kontrak. Disitulah kamarnya, disitulah tempat tidurnya, disitulah dapurnya. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri orang yang tadinya kaya tiba-tiba menjadi miskin habis, saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak pakai apa yang dia miliki itu untuk diberkati oleh Tuhan, tapi dia terus haus akan kekayaan, dan akhirnya itu membuat dia menjadi hancur. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa balik juga. Orang-orang miskin pun, kalau kita berkata kepada Tuhan, aku merantau dari tanah Batak dulu ingin menjadi orang yang kaya, tetapi begitu aku sampai di Jabodetabek ini ternyata hidupku begitu aja. Bahkan pekerjaanku menjadi tukang tambal ban pada saat ini. Bahkan banyak orang menganggap hidupku remeh. Tuhan, biarkanlah orang menganggap hidupku remeh, tapi berkatilah Tuhan pekerjaanku ini. Ketika Engkau memberkati pekerjaanku ini, maka pekerjaanku ini akan menjadi berkat bagi istriku, bagi anak-anakku. Sehingga saya cukup terharu ketika beberapa waktu yang lalu viral berita di televisi, anak tukang parkir diterima masuk di kepolisian. Sementara anak orang kaya ada banyak tidak diterima di kepolisian. Saudaraku, berita itu tentu ingin menyemangati bahwa untuk membuat anak itu hebat tidak harus menjadi kaya. Ketika engkau merasa miskin, kalau engkau mau hidup dalam tuntunan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku yang miskin ini. Kalau kau memberkati hidupku yang pas-pasan ini, maka Tuhan akan pakai di balik kemiskinanku ini akan ada kesuksesan yang kau berikan. Si bapak tukang parkir terus menangis dan menangis sambil memeluk anaknya yang sudah botak pelontos, karena akan siap dan berangkat memasuki pendidikan kepolisian. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, katakan kepada Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati istriku, berkati pekerjaanku, apapun pekerjaanku ini, berkati Tuhan, aku akan bertanggung jawab untuk melakukannya sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian, maka aku yakin Engkau akan terus membuatku menjadi orang-orang percaya yang kehebatanku bukan karena kekayaanku, bukan karena juga kekuranganku, tetapi kehebatanku adalah karena aku selalu memohon kepadamu, hadirlah Tuhan, mampirlah Engkau Tuhan ke dalam hidupku, supaya Engkau memberkati aku. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu hebat, karena Engkau ternyata akan membuat apa yang kami miliki ini bisa berarti bagi banyak orang. Sama seperti Daud, dia memohon berkat Tuhan kepada dia, kepada keluarganya, supaya terus kekal selama-lamanya. Tentu ia tidak hanya menginginkan itu hanya dirasakan oleh keturunannya langsung, tetapi kepada siapapun yang terus selama dunia ini ada. Tuhan, kami juga ingin agar apapun pekerjaan kami, apapun status sosial ekonomi kami, berkati kami Tuhan. Karena hanya dengan demikian, maka apa yang akan kami miliki akan terus berkembang dahsyat, dan pada akhirnya kami juga akan dikenang banyak orang.
bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Engkau pakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu. Pakai kami Tuhan, kemanapun kami akan Tuhan berangkatkan, lewat kerjasama kami dengan gereja-gereja yang boleh bekerja sama dengan kami untuk menyebarkan kebenaran Injil-Mu dengan berbagai kegiatan yang ada di yayasan ini. Tuhan yang di surga, pakailah pengurus yayasan ini dan semua anggota yang ada pada Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini sebagai orang-orang yang siap untuk Tuhan utus kemanapun kami menyampaikan kebenaran Injil-Mu. Tuhan yang di surga, kami mau berdoa, biarlah Engkau memberkati semua orang yang percaya kepadamu, agar tetap teguh di dalam iman, agar menyerahkan semuanya kepadamu dan memohon berkat darimu. Kami berdoa untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini dipimpin oleh Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tolong ya Tuhan, mampukan untuk memimpin negara ini, memimpin roda pemerintahan ini dalam situasi tahun politik yang semakin memanas. Tolong Tuhan, agar Bapak Presiden kami tetap tenang, tidak terpancing terhadap pendapat-pendapat tokoh politik yang mencoba untuk memancing keonaran supaya terjadi keributan. Biarlah Tuhan, Bapak Presiden kami tetap tenang dan memberikan kebijakan-kebijakan yang semua bersumber dari hikmat Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami serahkan Tuhan kepadamu semua para pekabar Injil dimanapun mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau terus pakai mereka sebagai perpanjangan-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Ya Allah yang di surga, kami serahkan terus hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.